Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang merger, konsolidasi, akuisisi, dan separasi. Dengan anggota kelompok, saya Iza Fatlur Razaki NPM 1901010072, Muhammad Yusuf Ramadan NPM 1901010087, dan Muhammad Nasro NPM 1901010098. Merger merupakan penggabungan dua atau lebih perusahaan sehingga terbentuk sebuah bisnis hasil merger baru. Merger merupakan kesepakatan perusahaan untuk bersatu menjadi suatu bisnis baru. Penyatuan perusahaan merger biasanya dilakukan dengan cara transfer kepemilikan dengan cara bertukar saham atau pembayaran tunai. Adapun keuntungan dari merger, yang pertama sinergi. Sinergi merupakan dua perusahaan yang melakukan merger akan membawa keuntungan lebih banyak terhadap para shareholder-nya. Biasanya sinergi bisa diraih dengan cara merger. Hal ini akan meningkatkan nilai bisnis yang baru dibentuk setelah penggabungan dilakukan. Sinergi adalah hal penting yang diperoleh perusahaan hasil merger jika dapat bekerja dengan kompak. Ada dua jenis sinergi. Yang pertama adalah sinergi pendapatan dan biaya. Sinergi pendapatan adalah sinergi yang meningkatkan pendapatan perusahaan berkat ekspansi pasar, diversifikasi, produksi, aktivitas lead bank, dan lain-lain. Sementara sinergi biaya adalah terwujudnya struktur biaya yang lebih rendah berkat merger yang meningkatkan skala ekonomi, membuka akses pada teknologi baru, dan eliminasi biaya-biaya tertentu. Yang kedua adalah diversifikasi. Merger adalah salah satu cara yang biasa dilakukan pebisnis untuk melakukan diversifikasi. Sebuah perusahaan bisa melakukan diversifikasi operasi bisnis dengan memasuki pasar baru dan menawarkan produk atau jasa baru. Hal ini termasuk manajemen risiko untuk menurunkan kemungkinan rugi dalam operasi perusahaan. Yang ketiga adalah akuisisi aset. Merger juga dapat dilakukan dengan tujuan mendapatkan aset tertentu yang sulit diperoleh dengan metode lain. Biasanya hal ini terkait dengan teknologi. Yang keempat adalah meningkatkan kapasitas finansial. Jika kapasitas finansial sebuah perusahaan kurang baik untuk mendukung operasi bisnis, merger adalah jalan yang bisa ditempuh untuk mengatasinya. Yang kelima adalah pajak. Sebuah perusahaan yang memperoleh pendapatan kena pajak yang besar bisa melakukan merger dengan perusahaan yang melakukan kompensasi atas kerugian pajak yang cukup besar. Jenis-jenis merger. 1. Merger horizontal merupakan merger antar kompetitor bisnis. Kedua perusahaan merupakan usaha yang beroperasi di pasar yang sama dan menawarkan produk jasa sama. 2. Merger vertikal. Merger ini dilakukan oleh dua perusahaan yang beroperasi di lini rantai pemasok. Biasanya perusahaan bekerja sama dengan perusahaan pemasok atau distributor. 3. Merger perluasan pasar. Dilakukan dua perusahaan yang menjual produk atau jasa yang mirip atau sama tetapi beroperasi di pasar berbeda. Tantangan yang dihadapi perusahaan saat merger. 1. Persaingan sehat. 2. Retensi karyawan. 3. Integrasi. 4. Mempertahankan kepercayaan stakeholder penting. 5. Hubungan internasional. Contoh merger perusahaan. PT Lipo Karawaci Tbk merupakan salah satu merger perusahaan yang paling sukses di Indonesia. Adapun beberapa perusahaan yang terhubung dalam grup Lipo: PT Lipo Land Development Tbk, PT Siloam Healthcare Tbk, dan lainnya. Konsolidasi adalah penggabungan dua usaha atau lebih dengan cara mendirikan usaha baru dan membubarkan usaha lama tanpa melikuidasinya. Terlebih dahulu, konsolidasi merupakan peleburan dua badan hukum menjadi satu badan hukum. Ciri-ciri konsolidasi dan efek konsolidasi. Ciri-ciri konsolidasi: terdapat dua atau lebih perusahaan yang meleburkan diri demi membentuk usaha baru. Perusahaan bubar tanpa likuidasi. Perusahaan baru memperoleh status badan hukum baru. Rancangan konsolidasi dan konsep akta konsolidasi harus disetujui oleh RUPS di tiap perseroan. Aktiva dan pasiva perusahaan beralih ke perusahaan baru hasil konsolidasi sesuai titel umum.
Efek konsolidasi, kualitas untuk meningkatkan pendapatan. Media akan menekan angka pengeluaran dengan cara proses penulisan dan penyuntingan. Kesamaan, demi menekankan pengeluaran satu konten berita akan lebih mudah jika digunakan. Misalnya untuk jenis media yang berbeda yang berada di bawah satu kepemilikan. Selanjutnya adalah akuisisi. Akuisisi merupakan proses pengambil alihan perusahaan dengan cara membeli mayoritas sahamnya. Berbeda dengan merger dan konsolidasi yang menghilangkan eksistensi perusahaan yang melakukan peleburan, akuisisi tetap mempertahankan eksistensi dua perusahaan. Contoh dari akuisisi adalah ketika saham dari Aqua diakuisisi oleh Danone dengan tetap mempertahankan kualitas dan eksistensi dari perusahaan Aqua itu sendiri. Tujuan merger, konsolidasi, akuisisi, dan separasi. Merger, konsolidasi, dan akuisisi biasanya dilakukan oleh perusahaan besar guna meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan. Tujuan dari dilakukannya ketiga cara itu yaitu membeli produk lain untuk melengkapi produk lain dari perusahaan yang akan mengambil alih atau menghilangkan ketergantungan pada produk lain saat ini, memperoleh akses teknologi canggih, kemudian memperoleh pelanggan baru dari perusahaan dengan objek MKA, merger, konsolidasi, dan akuisisi, kemudian memperoleh hak-hak pemasaran produksi dari perusahaan objek MKA, kemudian mengurangi dan menghambat persaingan dan mempertahankan kontinuitas bisnis. Adalah kelebihan dan kekurangan merger, konsolidasi, akuisisi, dan separasi. Merger, kelebihannya tidak memakai surat izin usaha baru, namun kekurangannya adalah menimbulkan polemik baru. Konsolidasi, kelebihannya memakai nama baru perusahaan, menghilangkan polemik masing-masing perusahaan. Kekurangannya diperlukan surat izin usaha baru dan biaya mahal. Akuisisi, kelebihan masih memakai nama lama, namun kekurangannya kurang efisien dan kelebihannya tidak memerlukan surat izin usaha baru. Kekurangannya kepemilikan perusahaan berubah. Separasi, kelebihan bisa memakai nama lama dan baru, tidak ada surat izin baru, tidak perlu program. Rasionalisasi, kekurangannya tidak memakai nama lama. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan kami akan lanjutkan di grup WA. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.